Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo internet, apa kabar? Ini video pertama banget Dan di video pertama ini adalah bentuk terbaru dari Jurnal Suara podcast gue sebelumnya ya, karena nanti akan gue coba suguhkan di dua format, yaitu ada audio dan juga visual. Dan sebelumnya memang sudah gue upload di YouTube ataupun di Spotify, dan nantinya ke depannya gue akan coba untuk membuat video yang lain dengan bahasan yang lain yang mungkin nanti akan ketemu sama narasumber. Ya memang di episode pertama Jurnal Suara sudah berdiskusi atau gue melakukan wawancara dengan orang-orang yang memang punya karya yang top. Kali ini di Jurnal Suara di episode pembuka di season yang kedua, wah ada season ya, gue akan ngebahas 3 hal yang menurut gue penting. Teman-teman mungkin di luar juga sepakat ya, karena 3 hal ini yang harus memang kita punyai ketika kita ingin banyak punya kesempatan atau banyak punya peluang di karir ataupun di kehidupan ya, entah itu berkeluarga ataupun hubungan percintaan gitu ya. Oke, 3 hal apa aja sih yang akan gue bahas? Dan sebelum kita masuk ke yang pertama, ini adalah keresahan gue yang gue temuin sama teman-teman yang langsung berinteraksi dengan anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. Karena banyak yang menyampaikan bahwa dari mereka ada rasa yang kurang percaya diri, tidak bisa berbicara di depan umum, yang pada akhirnya menutup peluang mereka ataupun mereka tidak berani untuk mencoba hal yang baru dan juga beradaptasi di tempat yang baru. Oke, jadi yang pertama yang gue bahas adalah 3 hal yang penting yang harus kita punyai adalah komunikasi. Gak apa-apa ya, gue sambil baca karena ini gue catat, gue tulis dari berbagai sumber yang dibantu sama editor gue tercinta ya, pacarku nih yang sudah menjadi tulisan gue nih ya. Kenapa komunikasi? Karena seperti yang kita tahu bahwa komunikasi itu adalah merupakan salah satu proses interaksi di mana tanpa disadarin itu udah menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai makhluk sosial yang gak dapat hidup sendirian, peran komunikasi tentu saja gak cuma bantu kita nih buat kita melakukan aktivitas. Karena komunikasi juga mampu membantu menyampaikan sebuah pesan, rasa, tentunya menjadi landasan kita sebagai manusia bercerita kepada Tuhan. Ya, karena seperti yang kita tahu, hablum minanas, hablum minallah. Hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau komunikasi kita buruk, bagaimana kita bisa menyampaikan cerita kepada orang lain, ataupun bagaimana kita bercerita kepada Tuhan kita. Nah gitu. Dan pastinya ini menjadi hal yang penting nih. Karena pengalaman gue pribadi ya, gue juga dulu gak sefasih ini berbicara dan gak sepede ngomong di depan umum ya, karena gue tuh dulu kuper banget. SMP aja gue gak pernah nongkrong atau gak pernah main atau gak pernah bergaul ya, sampai kelas 3. Dan ketika masuk ke tingkat lanjutan, waktu itu gue SMK atau STM, itu pun gak pernah bergaul dengan teman-teman yang baru. Dalam artian tuh ya gue nongkrongnya sama teman-teman gue yang memang satu kelas ataupun satu kantin, dan gak pernah lagi nongkrong dengan orang-orang yang baru. Tapi baru ketika mulai kuliah, gue mulai bisa menemukan teman-teman yang baru, pola pikir yang baru, pergaulan yang baru, yang pada akhirnya gue bisa beradaptasi dan bisa semakin lancar untuk berkomunikasi dan memberanikan diri menjadi, waktu itu kuliah karena jurusan broadcast, jadi talent film ya teman-teman gitu kan. Dan tapi kalau untuk siaran radio, memang cita-cita gue dari SMP itu pengen jadi penyiar radio. Karena dulu waktu SMP itu gue dengerinnya Spirit FM. Itulah lama banget ya. Itu ada di radio dulu di Cibinong ya, Spirit FM. Terus iRadio, terus dengerinnya Ardan, terus juga Oz gitu ya, macam-macam lah ya. Cuman alhamdulillah rezekinya waktu itu masuk ke radio swasta di Kota Bogor yang saat ini sudah menjadi radio yang sangat sehat ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa penting? Karena komunikasi itu menjadi salah satu kendali dasar kita dalam kita berkeberlangsungan hidup. Selain itu juga komunikasi itu mampu buat kita dalam menciptakan sebuah konsep diri, terus juga buat aktualisasi diri,
dan mampu menciptakan momen kebahagiaan. Nah, ini yang tadi gue bilang nih, hubungan sama keluarga ataupun hubungan cinta dan juga pastinya suami dan istri ya. Entah itu dengan teman-teman ya, entah itu dengan rekan kerja ya nggak, ya kalau lo dapet rekan kerja yang nggak bisa ngomong tapi bisa ngambek doang ya nggak enak men kerjanya kan gitu. Dan yang pastinya juga komunikasi itu mampu untuk menghibur diri kita pribadi dan juga menghibur lawan komunikasi kita ya nggak. Kalau kita lagi bete, gimana kita mau dihibur kalau kita tidak mendengarkan sesuatu atau kita tidak menonton sesuatu? Karena kan untuk tahun lagi, untuk zaman sekarang mungkin sudah modern. Ya, kita bisa menonton, kita bisa sambil mendengar. Kalau dulu kan kita nonton doang, nggak ada suaranya. Tapi komunikasi dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk verbal ataupun non-verbal ya, itu adalah menjadi komunikasi kita untuk menghibur diri kita dan menghibur diri orang lain maksudnya ya. Dan pastinya seperti yang kita tahu, dunia kerja saat ini tuh saingannya berat. Dunia kerja saat ini tuh jahat ya. Terus dunia kerja saat ini tuh kita dipacu gitu untuk berkompetisi. Kalau komunikasi kita kurang bagus, kalau komunikasi kita nggak lancar, dalam artian ketika lo ngelamar kerja, contoh nih ya, ini koreksi kalau gue salah, ketika kita ngelamar kerja, kalau komunikasi kita nggak bagus, ketemu sama interviewer, ketemu sama HR atau human resource gitu kan, kalau kita nggak bisa ngomong, gimana mereka tahu kemampuan kita, gimana mereka tahu pribadi kita, gimana mereka mau tahu niat kita datang dan ngelamar ke tempat mereka itu apa. Jadi komunikasi penting, sangat-sangat penting, dan pastinya ini menjadi selalu yang gue sampaikan ke keluarga, terutama ke adik-adik gue ya, bahwa ketika kita memiliki komunikasi yang baik, capek mana? Gue ngos-ngosan ngomong doang. Ketika kita punya komunikasi yang baik, itu bisa membuka peluang kita dalam dunia kerja, karir, ya sama aja ya, dan juga dunia usaha. Dan yang pastinya kita selalu bisa menjadi manusia yang baik ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah percaya diri. Percaya diri buat gue pribadi, gue pupuk sangat-sangat lama. Gue berani ikut lomba siaran waktu itu tahun 2010. Setelah memang cita-cita kecil ya pengen jadi penyiar radio. Dan saat itu ketika semester 5 semester 5 kalau nggak salah ya. Jadi semester 5 itu gue lagi mau bikin tugas kampus, bikin film waktu itu di Bogor, dan di radio mobil itu ada iklan lomba siaran di salah satu radio swasta di kota Bogor ya. Dan akhirnya gue coba tuh, dan waktu itu gue ngajak Richard Nando ya. Richard Nando itu partner gue dari zaman siaran ya sampai sekarang. Nah, jadi tahun 2010 itu gue coba untuk memberanikan diri ikut audisi siaran yang tanpa gue tahu, tanpa gue sadarin ya, gue nggak punya modal apa-apa. Gue cuma punya modal nekat dan percaya diri gue itu saat itu belum sepenuhnya berani untuk siaran radio ya, namanya juga kan gue cuma ngedengerin siaran kan ya. Akhirnya masuklah gue siaran, lolos dari sekian ratus menjadi sekian puluh, menjadi juara 2. Waduh, luar biasa, mantap. Nah, akhirnya di situ ketika ikut lomba siaran, gue banyak banget belajar, banyak banget sharing sama senior-senior di radio tempat gue siaran waktu itu. Terima kasih banyak buat kakak-kakak di radio waktu saat itu gue siaran ya. Dan alhamdulillahnya dari situ banyak banget yang ngebentuk gue ya, dan akhirnya merubah gue untuk percaya diri. Karena waktu itu ingat banget gue tahun 2012 di acaranya Richard Nando dan juga acaranya kampusnya Richard ya sama Gestra, gue diminta buat jadi MC, dan itu pertama kali gue nge-MC ya. Dan ketika itu tahun 2012 gue disuruh nge-MC acara yang cukup lumayan besar, karena meskipun acara kampus ya atau tugas kampus. Dan lebih absurdnya adalah gue manggil penonton dengan panggilan
pendengar radio gitu. Jadi ketika gue nge-MC kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa muda? Wah, itu gue sialan kok jadi manggilnya pemirsa muda kan itu saat itu siaran ya, dan itu grogi parah. Itu sampai acara beres ya gue grogi, susah ngomong ya gak? Dan tapi itulah sebuah proses ya, dan hingga saat ini gue masih juga belajar gimana untuk lebih percaya diri yang baik gitu. Jadi ini penting banget, percaya diri itu penting banget untuk dimiliki sama teman-teman, khususnya yang dari sekolah menuju kampus ya, atau menuju kuliah, dan dari kuliah menuju kerja. Kenapa penting? Karena percaya diri itu adalah istilahnya apa ya? Keyakinan nih, keyakinan kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh mampu untuk melakukan hal itu. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana orang lain mau yakin? Iya nggak? Sama kemampuan kita. Jadi bagaimanapun upaya kamu untuk menunjukkan kemampuan kamu, tapi kalau kamu nggak pede, dan kalau kamu nggak bisa ngomong, ya orang-orang nggak akan tahu seberapa hebat lo gitu kan. Karena pede itu salah satu cara ya, gimana seorang ini bisa beradaptasi, bisa berkembang, bisa belajar. Karena kalau kita nggak pede, berkembang aja susah, adaptasi aja susah, apalagi mau berkompetisi itu udah susah banget men ya. Tapi yang jelas kalau lu udah punya kepercayaan diri, jangan berlebihan, karena kita diajarkan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Berhentilah sebelum kenyang. Bukan ya. Pokoknya kalau udah pede bagus, tapi jangan terlalu berlebihan pedenya. Oke? Nah, pede itu juga akan lebih ngebantu kita untuk menghargai orang lain, dan juga menjadikan potensi diri kita sendiri lebih ke arah yang positif. Karena kita tahu nih, oh gue pede nih, suara gue bagus gitu kan, akan mengarahkan kita kepada hal yang positif. Wah, kalau suara gue bagus berarti cocok nih kalau gue jadi pemain bulu tangkis ya gitu. Bukan ya. Ketika lo pede dengan suara lo gitu, akhirnya lo diarahkan sama diri lo sendiri, sama kemampuan lo untuk berjalan ke arah yang positif, menjadi penyanyi, menjadi penyiar radio. Apalagi sekarang sudah banyak banget platform ya gitu kan, entah itu mau menjadi podcaster, apapun lah ya. Ketika lo tahu kemampuan lo akan tahu kemana arah lo, tapi didukung dengan kepercayaan diri yang baik dan juga komunikasi yang baik. Itu udah pas banget tuh, udah komunikasinya bagus, percaya dirinya bagus, dan itu akan menjadi lebih bagus. Oke? Nah, ini yang nggak kalah penting nih. Tadi udah ya, yang pertama itu komunikasi, yang kedua itu percaya diri. Ini yang menurut gua adalah hal yang penting di atas segalanya. Apa banget ya? Kenapa penting? Kenapa penting ya? Karena ya mohon maaf nih, ketika lo udah punya komunikasi yang bagus, lo udah punya percaya diri yang bagus ya, mau usia lo tua, mau usia lo muda, mau pengalaman lo banyak, mau gaji lo gede, mau uang lo banyak, mau harta lo banyak, tapi kalau lo nggak punya yang ini nih, lo tuh seakan-akan kayak apa ya? Ada tuh peribahasa, oh ya, tong kosong nyaring bunyinya. Bintang kentong kosong, gak ada isinya. Ya itu lagu Slang Eden, itu pun salah ya. Oke. Nah, ini yang gak kalah penting dari kedua hal, dan bahkan menurut gue pribadi ini ada di atas segalanya. Karena apa? Karena ini yang akan meluruskan lu berkomunikasi kepada siapapun, yang akan ngebantu lu, ngedukung lu untuk berkompetisi, beradaptasi, dan berkembang. Tapi kalau lu gak punya ini, jangan harap kamu akan menang di dunia persilatan. Panjangan ya intronya. Oke, ini dia yang terakhir. Yang ketiga adalah adab. Ini yang kemarin gue tulis. Kenapa gue masukin adab? Karena pengalaman ya. Ini balik lagi ke pengalaman. Gue punya banyak banget keresahan sebenarnya terkait komunikasi, percaya diri, dan adab ini. Di dunia kerja khususnya, kalau kita gak punya komunikasi yang bagus, itu berantakan. Support system, terus juga manajemen waktu, manajemen administratif gitu ya, ataupun hubungan antar lo sama rekan kerja, lo sama bos sama bawahannya. Jangan mentang-mentang bos ya lo bisa seenaknya, ya percuma dong.
gitu kan. Dan jangan mentang-mentang lo bawahan gitu, ya udah lo bawahan aja ya. Enggak kayak gitu masih gue ketika lo udah di dunia kerja khususnya, karena nanti gue akan ngomong di dunia, mungkin untuk di dunia kampus atau di dunia sekolah. Yang pertama di dunia kerja, ketika lo punya komunikasi yang bagus, punya percaya diri yang bagus, tapi lo nggak punya adab, nol. Apapun jabatan lo, berapapun gaji lo ya, karena itu semua tuh nggak ada nilainya kalau lo nggak punya adab. Jadi baiknya ketika lo memang ingin bertahan, ingin bisa berkembang, ingin bisa beradaptasi, dan ingin bisa berkompetisi, alangkah baiknya adab yang diutamakan. Bukannya gue sok suci, atau bukan kok sok suci sih, bukan gue sok bagus adab gue. Sampai saat ini gue masih terus belajar untuk mendapatkan 3 hal tersebut: komunikasi yang baik, percaya diri yang baik, dan adab yang baik. Itu gue masih belajar. Makanya gue sharing di sini di Jurnal Suara. Gue pengen ini juga jadi kayak semacam reminder gue pribadi, dan mungkin buat lo ya, mudah-mudahan ini menjadi reminder bahwa 3 hal penting ini yang mungkin akan bisa mendukung kita dan membantu kita untuk kita bisa beradaptasi, berkompetisi, berkembang, dan pastinya lebih baik menjadi manusia. Karena kalau lo nggak punya adab, yang pada akhirnya lo nggak bisa memanusiakan manusia. Itu yang paling dangkal menurut gue. Oke, lanjut ya, karena kepanjangan nih intro aja ya. Kenapa sih adab itu penting? Karena dalam kelompok kerja, di rumah, di sekolah, dari yang di rumah dulu deh, kalau lo nggak punya adab ke adik lo, ke kakak lo, bahkan ke orang tua lo, ya lo tuh nggak akan berhak untuk ada di keluarga tersebut karena lo nggak punya adab. Karena dari kecil itu 3 hal ini itu sudah dibawa sama diri kita. Ya ini menurut observasi gue pribadi aja ya, karena dari lahir tuh kita udah punya itu semua. Ya, komunikasi, adab, dan percaya diri. Ya mohon maaf, maksud gue nggak semua orang lahir dengan sempurna, tapi semua orang bisa berkomunikasi apapun caranya, apapun bentuknya, melalui bentuk, melalui tulisan gitu. Dan adab ini menjadi penting karena kalau kita ingin bisa berperan lebih baik di dalam kelompok kita, mau di rumah, mau di sekolah, mau di dunia kerja, adab ini akan menjadi sesuatu apa sih namanya? Bensin itu namanya apa sih kalau bensin itu? Gue lupa. Apa sih namanya? Power lah ya, atau mungkin baterai lah, atau sebutannya, pokoknya adab ini akan menjadi hal yang mendorong lo untuk terus maju ke depan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga untuk melangsungkan ke kehidupan yang lebih baik. Dan juga apa sih ini tulisan gue nih? Adab ini juga menjadi sangat-sangat penting ya nih. Kenapa adab menjadi lebih penting? Karena pada prinsipnya semua orang mampu menghargai orang lain. Pada prinsipnya semua orang mampu untuk melihat bahwa orang itu ya sama, derajatnya sama gitu. Tapi balik lagi, ketika lo emang mampu, lo mau apa enggak gitu kan? Ketika lo nggak mau untuk menghargai orang lain gitu kan, ya sama aja bohong gitu. Jadi percuma ketika lu bisa dan lu nggak mau gitu, itu sama aja bohong. Dan itu pun berlaku kepada komunikasi, percaya diri, dan juga adab. Karena ketika kita sudah memiliki ketiganya, tapi kita tidak mau, dan semua orang bisa buat belajar, tapi tidak semua orang mau untuk belajar dan mau untuk menerapkan. Iya nggak sih? Itu menurut gue pribadi ya. Ya sorry kalau ini berbeda pendapat sama lo, tapi hingga saat ini gue selalu menjalankan, gue selalu menerapkan untuk bisa berkomunikasi yang baik, bisa menempatkan kepercayaan diri gue yang baik, dan selalu berusaha lebih baik lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan adab yang selalu gue perbaiki setiap hari. Jadi di sini di episode kali ini gue nggak berbicara bahwa gue melakukan itu dengan sangat baik, tidak. Gue pun masih terus belajar, masih terus bagaimana caranya untuk memperbaiki. Dan yang paling penting, yang tadi di awal udah gue bilang adalah komunikasi, percaya diri. Ketika lo udah punya itu bagus ya. Balik lagi nih, itu bagus. Tapi ketika lo tidak punya adab, itu tidak bagus. Jadi komunikasi, percaya diri, adab itu akan menjadi formula yang sangat-sangat baik untuk mendukung lo terus bisa berkembang, terus bisa beradaptasi, dan untuk terus bisa berkompetisi.
ini menjadi reminder buat gue juga. Dan itu dia tadi 3 hal yang penting yang mungkin bisa jadi apa sih sebutannya, bisa menjadi hal yang bisa kita pelajari bersama ya di video ini tentunya, karena tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Andrena Backbone, gitu. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya adalah Tuhan. Kita manusia ini adalah yang paling mudah untuk melakukan kesalahan, yang paling mudah untuk melupakan. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama mengingatkan ketika kita ketemu sama orang yang mungkin itu dirasa tidak baik, diingatkan, jangan takut untuk mengingatkan. Di video ini gue pengen ketika gue nonton ini nanti ke depannya, gue akan selalu ingat bahwa ya ini yang akan gue bawa, dan ketika gue melupakan 3 hal tersebut yang tadi gue sampaikan, berarti itu bodoh karena gue yang menyampaikan tapi gue yang tidak menjalankan. Oke, itu dia tadi. Kita akan ketemu lagi di Jurnal Suara di episode yang lain. Jadi pastikan lo sudah mengikuti episode sebelumnya di Spotify dan di YouTube. Gue Akbar Sevio, mohon maaf apabila salah-salah kata. Akbar Sevio sign out. Goodbye now and be the best version of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.